Baik, Ustaz, ini ada seorang ibu yang baru melahirkan dievakuasi petugas di tengah banjir yang melanda kota Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sementara banjir di wilayah tersebut kian meluas hingga menggenangi 5 kecamatan dan ribuan rumah warga. Petugas medis mengevakuasi seorang ibu dan bayinya yang baru lahir dari ambulan yang terjebak banjir di kawasan kota Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu pagi. Sebelumnya, perempuan warga Kecamatan Bunut Hulu itu melahirkan di rumahnya yang tengah tergenang banjir. Karena butuh perawatan medis, keduanya harus dievakuasi menggunakan ambulan ke RSUD Putus Sibau. Namun di tengah jalan, ambulan yang membawa ibu dan anak itu terjebak banjir. Melahirkan, ini tidak bisa ditangani di Kecamatan Bunut. Dia harus dibawa ke Putus Sibau. Dengan jalan tadi di pagi, alhamdulillah kami langsung evakuasi dan saya sendiri langsung membaiknya ke rumah sakit RSUD Putus Sibau. Sementara banjir di kota Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat kian meluas. Ribuan rumah warga di 5 kecamatan tergenang air setinggi 50 cm hingga 1 meter lebih. Akibatnya aktivitas warga dan pelayanan publik di wilayah terdampak lumpuh. Pemerintah kabupaten telah menyiapkan posko pengungsian di sejumlah titik. Namun sebagian korban banjir memilih bertahan dengan membuat panggung di dalam rumah mereka. Untuk rumah Bapak sendiri gimana Pak untuk saat ini? Rata-rata lah rumah tenggelam semua. Ya. Untuk nginap atau itu di mana Pak? Di panggung. Oh, bikin panggung di rumah gitu. Oh ya. Kalau harapan Pak terkait banjir nih gimana Pak? Ya mudah-mudahan airnya cepat surut lah. Cepat surut ya Pak. Bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengimbau warga terdampak untuk segera mengungsi bila banjir kian parah. Dede Iskandar melaporkan dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Subhanallah, semoga banjir segera surut dan warga bisa kembali beraktivitas dengan normal. Ustaz Erik, kalau tadi kita lihat informasi sebelumnya itu kan tradisi terkait ibu hamil. Nah tadi informasi yang baru saja kita saksikan ini terkait dengan ibu melahirkan di tengah banjir. Ini Masya Allah Ustaz, semoga kesehatan selalu menyertai ibu dan anak yang baru saja dilahirkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Erik, boleh jabarkan Ustaz hikmah dari sakitnya seorang ibu saat melahirkan yang bertaruh nyawa begitu untuk melahirkan sang anak? Ya itulah ya sebetulnya kalau kita lihat betapa seorang ibu diutamakan, wanita itu diutamakan. Karena apa? Karena seorang wanita itu dia itu dititipkan yang namanya ruh ya, di janin di dalam rahim, dan itu juga penamaan rahim itu kan nama Allah ya, salah satu asma Allah gitu. Jadi betapa wanita itu dimuliakan. Nah karenanya ketika wanita itu berjuang ya, bersabar-sabar di dalam kehamilannya ya, menanggung beratnya, menanggung sakit pedihnya, apalagi ketika melahirkan setiap tetes darahnya, itu semuanya selain pengguguran dosa-dosa untuk wanita tersebut, tetapi itu juga meningkatkan adzamu darajatan indallah. Jadi derajatnya ditinggikan di sisi Allah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan bahwa siapa yang paling orang yang harus paling dihormati ya ibumu 3 kali begitu ya. Nah inilah sebetulnya keutamaannya, bahkan di dalam hadis sahih itu disebutkan orang yang mati syahid itu bukan hanya orang yang berjuang berperang di jalan Allah, tetapi salah satunya adalah ibu yang kemudian wafat dalam kondisi melahirkan begitu ya. Itu juga sama tuh. Jadi intinya betapa dalam hadis dinyatakan ini, orang yang mati syahid di kalanganku itu, di kalangan umatku, kalau Rasulullah SAW adalah orang yang mati karena taun, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena sakit perut, orang yang kemudian nifas. Nah, dia akan ditarik oleh anaknya menuju surga dengan tali pusarnya gitu ya. Jadi betapa wanita itu dimuliakan. Jangan juga tapi kita ada hadis-hadis dhaif bakal maudhu ya. Jadi hadis lemah bahkan palsu itu yang kemudian menyatakan bahwa ketika wanita itu menyusui seperti mendapat pahala membebaskan budak ya, 70 budak fisabilillah dan lain-lain, itu lemah sekali dan maudhu gitu ya, bahkan palsu gitu. Tapi yang sahih itu bagaimana seorang wanita itu bisa menggugurkan dosa-dosanya dan ditingkatkan derajatnya di sisi Allah. Karena apa? Karena dia berjuang untuk melahirkan, bersakit-sakit menahannya dalam kesabaran dan keimanan kepada Allah. Itu insya Allah.